ada keluh kesah silakan dipertanyakan, baik berhubungan dengan apa yang disampaikan atau tidak, terserah. Ini forum bebas kita. Jadi sebelum ke audiens yang lain, untuk pertanyaan gini Gus. Oh, monggo. Cinta gitu ya. Tadi ada cinta yang murni, ada cinta yang bersama. Kebanyakan manusia ini bukan menilai plus minusnya enggak. Kira-kira Gus, apakah ada cinta yang tak bersyarat Gus di dunia itu? Kalau cinta Tuhan, kita pasti sudah meyakini bahwa cinta Tuhan pasti tidak bersyarat. Kalau cinta manusia seperti kita dan khalayak umum, apakah ada cinta yang tidak bersyarat? Ada. Ya. Yang kedua ini Gus, satu sisi kita disuruh bekerja semaksimal mungkin karena ini fondasi kita untuk ke akhirat. Tapi ketika kita memperoleh pukulan dengan kata-kata yang jangan menghabiskan energi untuk itu, ini porsi yang seperti apa? Apakah kita ikhtiar kita itu melebihi batas sehingga ada statement seperti itu atau seperti apa Gus? Terima kasih Gus. Baik, terima kasih. Ada hadis Nabi begini, sallallahu alaihi wasallam. Tidak dianggap beriman di antara kalian la yu'minu ahadukum hatta yuhibba, sehingga mencintai saudaranya di akhihi ma yuhibbu li nafsihi, sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Ketika Nabi bersabda bahwa cinta kepada saya, cinta kepada Nabi ini harus melebihi cinta kalian kepada siapapun di dunia ini. Itu kata Sayyidina Abu Bakar, kalau cinta saya ke anak, ke orang tua itu saya masih bisa. Kalau cinta ke diri saya sendiri itu saya tidak mau. Kalau cinta kepada Nabi mengalahkan cinta saya ke diri sendiri, itu saya pikir-pikir dulu lah. Tapi beliau pulang itu setelah itu. Itu beliau tidak percaya, apakah ada orang yang cintanya kepada orang lain tidak bersyarat, kepada sama manusia loh ya, sampai dia rela mengorbankan nyawa. Itu Sayyidina Umar, maaf bukan Sayyidina Abu Bakar ya. Sayyidina Umar tidak percaya, karena beliau rasional kan ya. Pulang itu. Pulang di tengah jalan, di bawah pohon kurma, ada ibu-ibu pemetik kurma. Kemudian dari atas itu, daun kurma jatuh kepada si bayi tadi. Segera lari ibu tadi karena tahu, dan segera mengkurap itu. Mengkurap itu ya? Yang mengkurap itu. Ia bertelungkup di situ. Maka daun tadi, pelepah kurma tadi mengenai sang ibu. Tidak jadi mati si anak itu kan. Lalu Sayyidina Umar percaya, berarti ada cinta orang manusia kepada manusia yang melebihi cintanya dirinya sendiri. Dia rela mati demi orang itu. Ya ibu kepada anaknya. Baru beliau percaya itu. Iya ya, apalagi Nabi yang menyelamatkan iman saya, yang menyelamatkan akidah saya di dunia dan di akhirat. Itu ibu loh ya, yang hanya tugasnya melahirkan saja kan. Kan katanya tugas perempuan ini salah ya, masak, manak, maca, lalu manak lagi, itu salah itu. Tidak hanya itu, banyaklah tugas perempuan itu. Tidak hanya di kasur, di sumur, di dapur, lalu dikubur. Enggak, itu lama itu. Ganti yang baru lah. Perempuan boleh berpolitik, boleh di medan perang, boleh berkesenian, berkebudayaan, macam-macam. Banyaklah cinta ibu. Bahkan cinta kepada sahabat itu bisa sama. Banyaklah cerita hal-hal seperti itu. Hanya wataknya nafsu itu apa sih? Makanya kan syahadat itu dua kan, ketuhanan dan kemanusiaan. Orang mengatakan begini, syahadat itu kan gampang sekali. Hanya asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bagi para sufi, syahadat itu paling berat. Jauh lebih berat daripada sholat, zakat, puasa, haji. Haji tiap minggu bahkan. Jauh lebih berat syahadat. Kenapa? Syahadat ini kita mengafirmasi, menyetujui, beriktikad, berkeyakinan bahwa ada wujud di luar wujud kita. Di luar diri kita. Yakni Allah itu, la ilaha illallah. Dan ada wujud yang lain, yakni Nabi Muhammad. Nafsu itu ingin nyembah dirinya sendiri. Tidak ada lagi itu. Ingin mempertuhan dirinya sendiri, nafsu itu.
Baru setelah dia dipanggang ribuan tahun, Tuhan kamu siapa? Ya saya itu, dibakar lagi ribuan tahun. Tuhan kamu siapa? Nggak tahu itu ya. Baru nanti dibakar lagi. Iya itu Allah, itu Tuhan saya itu. Karena nggak kuat panas itu. Cara-cara itu dipakai oleh kepolisian untuk menginterogasi apa? Ya, mungkin loh ya, mungkin. Jadi cerita tadi itu banyak versi. Tapi intinya nafsu ini ingin mempertuhankan dirinya sendiri. Baik, itu ada orang yang cintanya kadang kepada istri kita, kadang kepada banyak lah itu ya. Kakak rela mati demi adiknya, pemimpin rela mati demi umatnya, banyak sekali. Cerita seperti itu banyak sekali. Nabi Muhammad ini memerah susu ketika perjalanan dari Mekah ke Madinah. Ada kemah, yang punya kemah itu Ummu Ma'bad, Ibu Ma'bad. Jelas suaminya Ma'bad kan ya, Pak Ma'bad, Bu Ma'bad. Lalu ada pembantunya, seperti Pak Ayah dan Bu Ayah itu loh. Pak Ayah, Bu Ayah, anaknya Ayah gitu kan ya. Pak Ayah, Bu Ayah itu. Mungkin seperti itu lagi. Nabi lalu ketok-ketok pintu di kemah itu mengucapkan salam. Ada air putih enggak? Enggak ada. Ada roti enggak di sini? Enggak ada. Makanan sisa dari kemarin? Enggak ada. Jadi kebetulan itu keluarga miskin di kemah itu. Di perjalanan hijrah ya, dari Mekah ke Yasrib ke Madinah itu. Kemudian itu di depan kambing punya siapa? Kata Nabi, itu mau saya beli itu. Kata Ummu Ma'bad, jangan. Itu mas kawin pernikahan kita. Enggak saya jual itu, berapapun harganya itu. Kemudian Nabi itu tidak putus asa, memang seorang negosiator ulung ya. Boleh enggak kita memerah susunya, nanti kita beli katanya itu. Lalu kata Ummu Ma'bad tadi, ini ada di cerita di Barzanji di Ba itu ada. Saya tulis di buku Nabi Muhammad bukan orang Arab, tanda tanya ya. Boleh enggak saya memerah susunya? Di situ Ummu Ma'bad ketawa. Aduh Pak katanya. Ya silahkan saja kalau mau. Tapi ini kambing sudah tua, enggak ada susunya katanya itu. Tapi Nabi karena maksa disediakan ember dan diperah susunya, ada setengah ember itu. Lalu beliau SAW mempersilahkan Ummu Ma'bad minum duluan. Lalu suaminya. Lalu pembantunya. Begitu pembantu mau minum dipukul tangannya. Kamu pembantu belakangan kata Ummu Ma'bad itu. Tapi Nabi mempersilahkan. Lalu Sayyidina Abu Bakar. Terakhir sisa sedikit itu Nabi minum itu. Itu ya bagaimana Sayyidina Abu Bakar menolak kata. Itu diperintah Nabi ya kan. Kemudian Ummu Ma'bad bertanya, Tuan, Anda ini siapa? Akhlakmu setinggi ini. Lalu Nabi menjawab, khadimun nas akhiruhum syurban. Syurban itu minum ya, bukan surban itu yang sering disalahgunakan, itu bukan. Pelayan umat minum terakhir kali. Jadi pemimpin itu sejahteranya belakangan sebenarnya. Dia rela mati demi umatnya. Kalau betul kamu orang yang diceritakan di kitab suci terdahulu, maka kami beriman kepadamu. Itu artinya lalu orang itu masuk Islam nanti. Baik. Kemudian bagaimana supaya seimbang tadi? Di satu sisi kita dituntut bekerja, di sisi lain akhirat. Akhirat ini jangan dibayangkan muluk-muluk. Ini kata Syekh Ibnu Athaillah, akhirat itu terjadi sekarang. Ini pesan Imam Ghazali juga simpel. Jaddidis safinah fa innal bahra amiq. Ayo kamu perbaiki perahu. Lautan ini dalam. Nah, berarti apa itu? Kita perbaiki perahu maknanya adalah ya mental, fisik, rohani, ilmu. Itu semuanya diperbaiki. Niat, nah, semuanya itu ya. Wa khudizzat dan perbanyaklah bekal. Fa innas safara ba'id, karena perjalanan ini jauh. Jadi perjalanan menuju akhirat itu kan sangat jauh gitu. Dan sebenarnya orang begitu masuk ke akhirat itu pembebasan. Sholat itu kita sudah masuk ke akhirat itu. Karena itu mi'raj kita itu, mi'rajul mu'minin. Mengimani akhirat itu juga sangat gampang. Kita ini pernah lihat surga. Simpel sekali itu. Pernah lihat neraka. Kok bisa? Kita pernah melihat dengan mata, dengan ma'rifatnya Nabi. Nabi pernah lihat ke sana kan? Bahkan Nabi Adam tinggal di sana. Cukup beriman pada para nabi, selesai kita itu. Kan simpel sekali itu. Beriman bahwa Nabi pernah melihat itu. Selesai. Berarti surga ada itu. Orang lain tidak percaya, itu urusan mereka itu. Sudah biarin saja. Kita pernah melihat surga, pernah melihat neraka. Nah, apa susahnya? Kalau Nabi bohong, berarti Allah salah pilih itu. Salah pilih utusan itu. Wahyunya salah, Qur'annya salah semua nanti itu.
Hanya tinggal kita iman atau tidak. Dan hidup kita ini lebih banyak ditentukan intuisi. Dulu milih kuliah itu Anda tahu betul atau tidak? Tidak, itu keyakinan itu. Milih istri kadang keyakinan saja itu. Saking yakinnya Anda yakin bahwa Anda senang, pacarnya enggak. Itu beda keyakinan namanya. Ya pokoknya berangkat saja. Itu banyak sekali dalam hidup ini yang tidak meniscayakan pengetahuan, hanya modal intuisi. Karena pengetahuan itu menipu. Wah banyak ini, nanti panjang kalau cerita ini ya. Mana bukti pengetahuan kita terbatas atau menipu? Ada sungai, airnya jernih, kita masukkan kayu lurus, nanti kita masukkan setengah seolah-olah kayu ini bengkok begini. Ya, itu namanya pembiasan di fisika. Ini SD, ini pelajaran SD ini. Berarti mata itu menipu. Indra itu terpedaya, bisa dikecoh oleh realitas. Kalau diangkat lurus, tapi begitu masuk setengah bengkok. Nah, sudah tidur. Anda pernah tidur kan, harapan para jomblo kan jima ya kan? Dengan artis siapa, beranak pinak, punya anak 4, membonceng artis seperti mas siapa yang belakang sana itu, membonceng artis itu. Anda menghadap ke depan, pacarnya menghadap ke belakang ya di motor itu. Dan motor yang didesain maksiat itu loh, agak tinggi tempat duduknya itu. Motor maksiat lah pokoknya. Maksiat ini kan satu level di atas makrifat katanya. Tapi begitu bangun, tidak ada realitas itu. Ternyata tidak menikah. Hanya banjir saja basah di tempat tidurnya misalnya. Nah, berarti akal juga bisa terpedaya. Nah, yang tidak bisa ditipu adalah, kata Imam Al-Ghazali ini dan para sufi, pengetahuan intuitif, pengetahuan dari Tuhan. Teman-teman begini saja, ada ilmu yang kita peroleh karena kita belajar, ada ilmu yang kita peroleh karena kita dikasih tahu. Sama dengan begini, Anda bertanya ke saya, Pak, rumahnya mana? Rumah saya tidak saya bawa. Oh iya, kalau dibawa kan kura-kura namanya. Enggak, lalu saya sebutkan di Malang. Itu Anda memperoleh informasi bahwa rumah saya di Malang karena Anda bertanya. Ada juga Anda tidak nanya, tapi saya kasih tahu. Istri saya 1, anak saya 4 misalnya. Anda tidak nanya itu, tapi Anda dapat ilmu itu. Begitu pula ilmu dari Allah itu. Namanya ilmu huduri atau ilmu laduni. Anda tidak usaha tapi dikasih itu. Itu Nabi Adam buktinya itu. Dan kita banyak begitu itu. Tiba-tiba kita yakin, pokoknya saya yakin saya ngaji di sini. Saya mondok di sini atau saya kuliah di sini, saya menikah dengan orang ini. Nah, itu intuisi itu. Banyak hidup kita yang lebih digerakkan oleh intuisi daripada pengetahuan. Atau sabda Nabi itu istafti qalbak itu, ayo minta fatwa ke hatimu. Banyaklah kisah seperti itu. Nah, bagaimana supaya seimbang? Coba kita tanya hati kita. Iya ya, kalau saya kerja gini saja rutinitas, kemudian itu kan seperti keledai yang berada di mesin penggiling itu. Ini ada nanti di hikmah-hikmah belakang nanti ya, mungkin ini Ustadz ini pernah ngaji. Hanya berputar saja itu. Putar-putar sampai lelah nanti itu. Nah, jadi bagaimana supaya seimbang urusan dunia dengan akhirat? Akhirat itu gampang, simpel. Allah tidak minta muluk-muluk itu. Sudah la ilaha illallah saja. Sudah perintahnya sholat saja. Perintahnya berdoa, itu simpel sekali itu. Mas tatoktum, semampu kalian. Kemudian urusan dunia kita kan tidak tahu. Sudah yakin sajalah, sudah yakin saja bahwa la ilaha illallah itu sudah jelas itu. Coba yang penting itu, jangan diganti-ganti udah itu. Nah, itu udah pegang terus sampai mati itu. Ya, bin nawajid ya, dengan gigi geraham lah, digigit dengan kuat itu. Jangan dirubah apapun taruhannya itu. Apalagi cuma body ya, cuma menipu lah itu kan, tubuh itu ya. Realitas tubuh itu sangat multi tafsir ya, sangat rapuh realitas itu, sebab dia bisa runtuh dengan realitas yang lain kecuali realitas yang hakiki, yakni Allah itu sendiri. Kemudian wataknya dunia. Allah kan sudah menentukan hukum-hukum sunnah itu. Cuma jangan cukup pakai teori sunnatullah ya. Ada teori lain untuk dilengkapi sebagai pegangan dalam hidup, yakni inayatullah. Pertolongan Allah itu. Nah, melibatkan ini. Kita ambil contoh di Quran ada begini. Kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biiznillah wallahu ma'as-sabirin. Betapa banyak golongan yang sedikit justru menghancurkan, mengalahkan golongan mayoritas. Biiznillah ya. Wallahu ma'as-sabirin. Itu kan tentara Tolut itu dia tidak mati, dia tidak akan selamat kecuali minum sedikit saja itu. Ada David dan Goliat itu loh.
Jalut dan Tolut di perang itu kan. Yang hanya minum secukupnya saja dia selamat. Kira-kira perjalanan hidup manusia seperti itu, hanya minum secukupnya yang kita butuhkan saja. Kapasitas perut kita itu berapa? Kalau Anda makan sehari sekali makan 5 piring, itu Anda berencana ke rumah sakit itu. Kalau Anda pakai kopiah, pakai baju, jaket, sepatu sekaligus 5 rangkap, Anda juga berencana ke rumah sakit jiwa. Jadi kalau tahu kita porsi kita, saya kira lebih gampang. Mungkin demikian. Kalau ada yang lain, silakan. Oke, silakan yang lain, monggo. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Gus, saya mau bertanya terkait saya ngutip beberapa kali satu kalimat dari penjelasan jenengan tadi, yaitu soal mengapa kita menghendaki sesuatu yang tidak abadi begitu. Nah, itu saya sangat bertanya-tanya, mengapa kita cenderung menghendaki sesuatu yang tidak abadi kayak ini. Saya itu pernah diskusi sama teman saya itu mendefinisikan bagaimana soal surga gitu. Nah, dia itu mendefinisikan surga dengan logika dia pribadi, yaitu bahwa dia mendefinisikan kalau surga adalah segala bentuk hal yang memiliki nilai kebahagiaan yang lebih begitu, atau meta kebahagiaan. Dia mendefinisikan surga seperti itu. Seperti halnya contoh kayak surganya para tunanetra itu adalah ketika dia bisa melihat. Surganya para tunarungu ketika dia bisa mendengar secara sempurna seperti manusia pada umumnya gitu. Terus surganya para orang-orang miskin yaitu ketika dia kaya, punya uang banyak dan lain sebagainya. Surganya para jomblo ketika dia punya pasangan begitu. Nah, bagaimana pertanyaannya begini, bagaimana tasawuf memandang upaya-upaya liar, upaya-upaya definisi liar semacam itu begitu. Okay. Nah, korelasinya dengan yang saya sampaikan di awal, mengapa kita menghendaki sesuatu yang abadi? Ya cenderung kita mendewakan sesuatu yang tidak sesuai dengan pemberian di awal oleh Sang Pencipta itu. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebenarnya teman Anda itu sudah sampai ke surga kalau bersyukur ya. Buta kalau bersyukur itu sudah surga itu. Tuli kalau dia syukur sudah surga, tidak usah nunggu mendengar itu. Kemudian bisu kalau dia bersyukur itu dengan hatinya, sudah surga itu sebenarnya. Boleh saja, tapi ya butuh ngaji itu saja. Memang ciri orang pintar itu ngaji. Begitu berhenti ngaji, berhenti belajar, mulailah bodoh. Itu pernyataan Abdullah bin Al-Mubarak. Hadis Nabi juga demikian. Jadi kenapa nunggu melihat? Sudah syukur saja sudah itu. Dengan itu. Kenapa nunggu mendengar? Kenapa menunggu? Jadi sekarang kita sudah bisa ukhrawi dengan bersyukur ya, dengan bersabar itu. Dengan qanaah misalnya. Menghasrati yang tidak abadi. Boleh saja, misalnya banyak di antara kita yang menginginkan sesuatu padahal sesuatu itu akan menjerumuskan kita. Jabatan, sudah tahu itu akan menjerumuskan. Tapi boleh tidak jadi pejabat? Boleh, teladannya ada. Nabi Yusuf alaihissalam ya, bin Nabi Yakub ya alaihissalam. Beliau mengajukan diri untuk jadi menteri. Ayo pilih saya ini orang yang bisa dipercaya. Artinya nyalek itu boleh, nyalon lurah itu boleh itu. Tapi bukan tujuan itu. Ada tujuan yang lebih tinggi ya, mardotillah. Itu sarana saja itu. Bukan tujuan. Itu wasail. Hanya kalau ngaji fikih, lil wasail hukmul maqasid. Tujuan dengan cara hukumnya sama. Naik haji, pakai pesawat terbang. Kalau haji wajib, bikin pesawat terbang juga wajib. Kalau Anda jalan kaki nih hajinya. Gitu. Ya silahkan kalau mau enggak apa-apa. Ya. Jadi seperti itu. Baik. Menghasrati yang tidak abadi. Seharusnya yang dihasrati Allah itu.
bahwa medianya dengan apa dan bagaimana, silahkan, tidak apa-apa. Jadi kalau ada teman mendefinisikan seperti itu, ya tidak apa-apa. Cuma alangkah baiknya itu ngaji ya. Kalau ngaji itu kita tidak menggunakan pendapat-pendapat kita sendiri. Nah, bagaimana kalau tafsir liar tadi memahami tasawuf ya, dengan perspektif tasawuf ini? Tasawuf ini harus dipahami nomor satu akhlak kepada Allah, ihsan. Agama ini kan satu paket. Kalau di Quran disebut inna dina indallahil Islam, itu tidak infirad, tidak terpisah-pisah, maka Islam yang dimaksud adalah Islam, iman, dan ihsan. Islam disiplin ilmunya fikih, iman disiplin ilmunya tauhid, konsentrasinya garis besarnya akidah, ihsan disiplin ilmunya akhlak tasawuf itu. Itu satu paket itu. Rukun atau pilar agama. Agama itu maknanya relasi ya. Kata yang terambil dari dal ya nun maknanya hubungan. Maliki yaumiddin, yang merajai hari pembalasan, itu hubungan antara Allah yang maha membalas dan makhluk yang dibalas. Kalau harokatnya dibalik, dayin, hutang, itu juga relasi. Relasi orang yang ngutangin dan yang diutangin, itu sama. Relasi antara yang lebih tinggi ke yang lebih rendah. Bagaimana memandang hal-hal seperti itu? Saya kira tidak usah tasawuf ya. Di fikih saja tidak dibenarkan. Jadi man fassarul Qur'an bi ra'yihi. Barang siapa menafsirkan Quran semau-maunya, secara liar misalnya. Atau man kazzaba alayya, barang siapa berdusta atas nama Nabi dengan hadis atau apa, muta'ammidan, sengaja dia dengan sadar, falyatabawa maq'adahu minan nar. Dia sudah pesan tiket VVIP ke neraka. Nah, tinggal dilihat saja teman Anda ini ilmuwan atau tidak. Kalau ilmuwan boleh dipercaya. Kalau bukan ilmuwan, ya enggak apa-apa, itu pendapat pribadi itu. Itu pendapat pribadi itu. Jangan-jangan itu ungkapan pacar Anda sendiri yang sering Anda tafsirkan. Karena saya tahu wataknya kan. Jadi saya enggak tertipu. Karena tahu wataknya dunia, enggak tertipu itu. Nah, jadi orang ini bisa dipercaya kalau dia berilmu. Karena tidak mungkin Allah sembarangan ngasih ilmu itu. Meskipun ke orang kafir itu, tidak mungkin sembarangan. Pasti ke orang yang bisa dipercaya. Ada orang yang, bahkan orang bodoh itu ngaku pinter karena saking mulianya ilmu, ya kan? Kalau di kampung itu ada orang pinter, dia ngaku-ngaku tetangganya, itu tetangga saya. Itu karena hebatnya pengetahuan, nurnya Allah itu, berupa ilmu itu. Oh, tetangga saya. Sama dengan orang Madura menganggap semua pesawat terbang itu Pak Habibie yang bikin itu. Karena saking cintanya Pak, semua pesawat terbang di dunia, di Indonesia Pak Habibie yang bikin. Cuma beliau pernah dikritik. Allah yarham Pak Habibie itu. Ini pesawat kok panas ini ya. Nah, ditengok, pantesan panas Pak Habibie bikin pesawat. Kipasnya di luar katanya, baling-baling padahal itu. Salah desain kata. Nah, ada pesawat ATR, pesawat kecil yang kipasnya di luar itu. Oke, jadi seperti itu. Jangan dikira tasawuf ini berseberangan dengan fikih. Tidak, itu satu paket. Kalau ban itu ban luar, ban dalam itu. Kalau ban dalam kempes itu. Kecuali ban tubles itu. Kalau ban dalam kempes, ya kempesin ban luar itu. Memang nggak nampak ya, tapi kalau ban dalam kempes, silakan Anda pompa sebanyak apapun, ya kempes lagi itu. Itu satu paket itu, ban luar, ban dalam itu. Kalau ban tubles berarti sudah tajalli berarti itu. Ya. Nah, kenapa orang kok serampangan takbir misalnya? Takbir ini fase terakhir sebenarnya, tajalli itu. Tajalli itu ya setelah tasbih dan tahmid. Tasbih itu takhalli, mengosongkan ya la ilaha itu ya. Baru nanti hilyah, tahallul, takhalli ya, tahalli, baru berhias, baru nanti nampak Allah itu. Jadi tasbih, tahmid, baru takbir setelah itu. Takbir nggak ini ya? Allahu Akbar. Lalu dijawab sami Allahu liman hamidah ya. Jadi demikian. Nah, kalau ada orang-orang yang seperti itu punya tafsir-tafsir liar, ya enggak apa-apa. Kalau untuk pribadi, untuk konsumsi pribadi. Cuma kita bisa mempelajari rekam jejaknya. Sebab begini ya, ilmuwan ini, orang alim itu pasti hati-hati. Kata Abdullah bin Al-Mubarak ya, wakilah ini juga pernyataan Ibnu Khaldun. Orang itu kalau luas ilmunya, dia tidak gampang mengkafirkan. Dia lapang dada.
Jadi wal alim kullama ittasa'a ilmuhu wa fikruhu ittasa'a sadruhu wa qalla inkaruhu 'alan nas. Orang berilmu luas pemikirannya, wawasannya, cakrawalanya, dia ittasa'a sadruhu, dia lapang dada. Ada pendapat begitu ya, wallahu a'lam dia. Cuma dia menghindari untuk, karena tidak semua ilmu harus disampaikan ke orang awam. Itu berbahaya. Itu bahaya sekali itu. Berbahaya sekali. Saya satu saja. Ini contoh. Ada satu patung namanya Allah itu. Itu bahaya sekali. Jadi kalau ada orang jahiliyah namanya Abdullah itu, bukan ayahnya Nabi loh ya, tidak ya. Ada orang jahiliyah pra-Islam namanya Abdullah, ya hambanya patung itu, bukan Allah yang itu. Jadi berbahaya sekali itu kalau disampaikan. Dan banyak lagi lah ya, pengalaman spiritual nanti ada ya, bahwa orang kalau menjawab semua yang ditanya, menyampaikan semua yang dia tahu, itu ciri orang bodoh itu. Apalagi ditanya. Nggak ditanya kadang jawab kok. Ada pertanyaan enggak? Kalau nggak ada saya jawab itu. Padahal nggak ada yang nanya itu. Itu ciri orang bodoh juga itu. Nah, apalagi pendapat-pendapat seperti tadi itu ya. Jadi ya, kita tidak ada yang tahu. Lebih baik bagaimana? Kita percaya yang disampaikan Nabi saja. Surga bagaimana? Ya sudah itu. Ya. Karena begini, Quran berkata dengan bahasa yang mungkin kita pahami. Quranan Arabian itu. Sama dengan begini, Anda ngomong ke anak kecil, bagaimana rasanya jima? Sexual intercourse ya. Coitus atau ya bagaimana rasanya itu? Itu anak kecil enggak paham. Kasih saja permen itu. Permen ini. Makan. Bagaimana rasanya permen? Enak kan? Lebih enak dari itu. Selesai itu. Anda mau ngasih makan kucing, jangan pakai bahasa seperti ini, pakai bahasa kucing. Pus, nanti paham kucing itu. Begitu pula Allah itu, pakai bahasa itu. Nah, kepada orang-orang ini kita patut juga menjaga bahasa beberapa hal ya. Tidak boleh kita sampaikan, khawatir nanti timbul kesalahpahaman. Bahkan Imam Ahmad bin Hanbal begini. Itu kalau pakai perspektif saya berbaik sangka ke teman Anda. Kalau pakai bahasa nafsu saya, teman Anda bodoh itu saja itu. Kalau pakai bahasa nafsu loh ya, tapi saya pakai bahasa baik sangka itu. Biar nampak, karena ngaji tasawuf kan itu. Biar nampak sufi lah sedikit itu. Karena tasawuf ini cara, trik untuk meloloskan diri dari kepalsuan. Banyak sekali itu. Ada orang tertipu dirinya sendiri mengatasnamakan Allah. Itu kata Quran itu. Wala yaghurrannakum billahil ghurur. Kan kalau tertipu dunia kan nampak. La taghurrannakumul hayatad dunya. Jangan tertipu harta, wanita, tahta. Satu lagi ya, Toyota, karena di mana-mana itu. Jangan tertipu itu. Kan nampak itu. Tapi la yaghurrannakum billahil ghurur. Kamu jangan tertipu dirimu sendiri. Tapi mengatasnamakan Allah itu bahaya sekali. Saya bermimpi ketemu Rasulullah. Ini barusan orang ini sudah jenazahnya bersama Nabi. Ya kan? Wah itu bahaya sekali. Itu bahaya. Ini mimpi seandainya pun betul enggak usah disampaikan. Itu. Seandainya loh ya. Seandainya pun betul itu. Apalagi jelas salah. Karena kita tahu dia rekam jejaknya pembohong. Mungkin demikian. Nah, kalau ada yang lain ya Bapak. Ya, silakan. Yang lain, monggo. Berarti paham semua kayaknya. Oh ya sudah. Paham semua, gini semua. Oh ya. Oh iya. Oh netizen, ya dibacakan saja, tidak apa-apa. Oh iya, ini Pak, dari Mas Yuda Muhammad Aga. Oh iya, saya. Ini mungkin orangnya ada di Turki. Oh iya, betul. Jauh sekali. Apakah tasawuf itu bisa dipahami tanpa pemahaman terhadap ilmu kalam dan fikih? Dia titipan ilmu sendiri yang terpisah dari keduanya atau berhubungan satu sama lain, seperti ilmu alat dalam memahami nas. Barangkali ini yang ditanyakan adalah mengenai konsekuensi apabila ilmu tasawuf itu berdiri sendiri nanti seperti apa? Ya baik. Jadi begini. Terima kasih. Ini pertanyaan dari Turki ya, jauh sekali. Ada juga Turki turunan kidul ya, tetangga kita dekat-dekat sini. Tasawwafa ini kan pakai kain wol, sama dengan takommaso pakai gamis.
Komis itu bahasa Arab, bahasa Portugal kamica, bahasa kita kemeja. Komis ya, kemeja, kamica, bahasa Portugal, bahasa kita kemeja. Hanya di sana, lalu karena logat Yaman menjadi gamis. Nah, itu gamis, nah, sudah. Tasawwafa berarti pakai kain itu. Pakai kain saja, pakai kain boleh. Baik. Bagaimana, apakah tasawuf ini menjadi disiplin ilmu? Iya, cuma perlu dibedakan begini. Ilmu ini sebelum menjadi teori, sebelum nazariyah, tadinya amaliyah, ilmu praktis, ilmu terapan. Kalau Sayyidina Ali ditanya hukum nun mati atau tanwin ketemu huruf hijaiyah berapa, itu Sayyidina Ali tidak tahu. Tapi kalau beliau suruh baca Quran, tentu sangat fasih itu. Dia orang paling fasih setelah Nabi Muhammad itu. Ya, para sahabat yang lain sama ya, seperti siapa yang suaranya merdu itu, kakek buyutnya Imam Abdul Hasan al-Asy'ari ya. Abu Musa al-Asy'ari, sahabat Nabi ya, radhiyallahu anhu. Itu para sahabat ini orang-orang yang fasih ya. Tapi tetap Nabi itu afsahuman nataqa bid-dot ya. Makanya NU itu lambangnya dotnya melintasi dunia ya kan? Betul kan? Karena dot itu maknanya Kanjeng Nabi itu. Nabi adalah afsahuman nataqa bid-dot. Di lambang NU ini saya bukan promosi Anda. Saya ilmuwan kok. Bukan seperti teman Anda itu, bukan teman Anda. Saya ilmuwan, Pak. Saya ada literaturnya. Dan ilmu hitung-hitungan begini saya tahu meskipun bukan dukun lah itu. Ada afsahuman nataqa bid-dot. Nah, itu dia. Dot itu maknanya Kanjeng Nabi itu. Nah, dotnya kan melintasi dunia itu. Nah, dotul itu ya. Nah, itu saya sudah sampaikan, cari saja di YouTube itu banyak saya sampaikan. Yang itu hitungan kenapa begini, kenapa 16 rojab, kenapa 26, wah itu sudah ada. Mungkin cocokologi ya, tapi ilmiah. Tidak bisa. Setelah itu baru abad ketiga ini ilmu-ilmu menjadi teori. Ini saya juga sudah sampaikan di ngaji-ngaji ya, banyak ngaji itu. Bisakah memahami tasawuf tanpa fikih dan kalam? Tidak. Islam ini kalau saya sebut tadi inna dina indallahi Islam, berarti maknanya iman dan ihsan. Itu dia. Karena rukunnya agama itu kan Islam, iman dan ihsan. Dan ihsan ini fase setelah innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Adil itu akidah dan syariat. Adil yang paling adil syariat. Adil yang paling adil hakikat. Akidah. Hanya begini untuk penanya ya, untuk Ustadz Aga ini. Beliau mahasiswa S2 kayaknya di Turki itu ya. Jadi kalau versi Imam Junaid Al-Baghdadi, untuk menuju akhlak, menuju tasawuf ini berangkatnya dari akidah. Dari tauhid ke syariat ke akhlak atau ke tasawuf tadi. Kalau versi Imam Ghazali tidak, syariat dulu, dari syariat ke akidah ke akhlak. Tapi intinya sama di akhlak itu. Jadi yang betul itu fase saja. Fase setelah akidah atau syariah. Lalu jadi begini secara gampang. Kenapa itu fase terakhir? Syariat itu tujuan kita belajar syariat, disiplin ilmunya fikih, garis besarnya syariat ya. Li islahiz zawahir, untuk memperbaiki aspek lahiriah kita. Bisa enggak sholat itu diterima tanpa fikih? Enggak bisa. Jadi kalau ada tabarakallazi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ini kata Imam Fudail bin Iyad ya, qaddasallahu sirrahu. Maknanya ahsanu amala, untuk menguji kalian. Allah yang ciptakan mati dan hidup untuk menguji kalian manakah yang paling ahsan, yang paling baik amal. Versi fikih aswab, yang paling benar. Ya kalau sholat isya, niat sholat isya, jangan niat sholat subuh, aerobik itu. Puasa kok pakai niatnya haji, ya batal. Nah, itu ada aturan main. Makanya syariat ini ibadah mahdoh, ibadah murni, kadang di mana ibadah personal, sudah ditentukan waktunya, dicontohkan tata caranya oleh Nabi. Sudah. Kalau ibadah khairu mahdoh itu lebih lunak, lebih fleksibel ya. Ada acuannya nanti selama apakah hal tuwafiq bi syariah, cocok enggak dengan syariat? Hal tukhalif ani syariah, bertentangan atau tidak dengan syariat? Kalau enggak bertentangan, fa ya syari'atu bi ainiha. Tapi selesaikan dulu SD itu, baru SMP, baru SMA itu. Dan jangan lupa daftar. Kalau enggak daftar cuma ikut sekolah, Anda enggak dapat ijazah itu.
Daftarnya apa? Ya syahadat itu. Ya ini berbuat baik kok. Kok nggak masuk surga katanya? Anda daftar nggak di sekolah itu? Enggak, ya sudah itu. Itu secara teori loh ya. Innal abror lafi na'im, innal fujar lafi jahim. Yang baik surga, yang buruk neraka. Tapi Allah yang maha tahu, bukan urusan kita itu. Mana surga itu tidak terpisah dari akidah dan syariat. Pernyataan Imam Malik ya bin Anas ya. Barang siapa tasawwafa tanpa syariat ya. Bila syariatin ya dia zindik. Atau dia fasik. Atau sebaliknya. Zindik ini bisa ateis itu. Sebaliknya akidah. Makanya di dalam hal ini pernyataan Ibnu Taimiyah itu Taqiyuddin Ibnu Taimiyah ini acuannya lah, dedengkotnya tokoh idolanya lah para Wahaboy dia, Wahabiyin itu ya. Syariat dan tasawuf filsafat dan tasawuf haram. Tasawuf merusak syariat, filsafat merusak akidah. Ini pernyataan ini benar kalau untuk orang awam, pernyataan ini. Jadi tapi tidak mutlak. Tapi Wahabi itu dipakai mutlak gitu. Itu kalau pakai pernyataan Syekh Said Muhammad Mamdu ekstrim itu. Wahabi laisal muhaddisin, bukan ahli hadis. Laisal mutakallimin, bukan ahli kalam, bukan ahli tauhid itu. Apalagi tasawuf tidak itu. Kemudian mereka siapa itu? Katanya itu. Lalu mereka siapa? Mereka itu mutamaslifin, hanya orang-orang yang ngaku salaf saja. Dia salaf palsu, itu kata Syekh Said Muhammad Mamdu itu. Agak ekstrim tuduhan itu ya. Tapi itulah pernyataan Grand Syekh Azhar itu. Dan itu banyak di Indonesia. Jadi bagi saya itu fase ilmu, tahapan-tahapan ilmu. Ilmu itu dua, ada ilmu praktis, amaliyah, ada ilmu teoritis, nazoriyah. Ilmu jadi teori abad ketiga. Tadinya ilmu itu amaliyah semua. Jadi siapa yang paling hebat? Sayyidina Ali lah itu, babul ilm. Kalau ditanya tajwid, tidak tahu. Tapi prakteknya tentu sangat fasih itu. Kan ada ujar-ujar begini untuk jomblo kan. Nun mati atau tanwin ketemu ba dibaca iklab. Masa aku ketemu kamu nggak langsung ijab katanya itu kan ya. Tapi Sayyidina Ali tidak tahu itu. Hukum bacaan apa? Maksilah tawilah, mat arid lisukun, tidak tahu itu. Arkanus sholati berapa? Tidak tahu itu. Karena langsung praktek. Ilmu menjadi teori di zaman tabi'in. Nah itu dia. Dan fase pertama itu fase tasawuf itu. Nanti pada penanya bisa membaca ayat ke-29 kalau tidak salah ya. Pokoknya ayat terakhir di surat Fatah. Di situ redaksinya begini. Bismillahirrahmanirrahim. Muhammadur Rasulullah. Ini ayat yang mengandung semua huruf hijaiyah. Ayat yang lain belum tentu. Muhammadur Rasulullah wallazina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum. Tarahum ruk'an sujada yabtahuna fadlan minallahi wa ridwana simahum fi wujuhihim min sari sujud. Ila akhiril ayat ya. Dzalika matsalun fi Taurat dan seterusnya. Fase pertama, fase Muhammadur Rasulullah. Ini paling ideal, paling paripurna. Kalau menjadi bapak, jadi kepala keluarga contohnya di Nabi, jadi pedagang contohnya di Nabi, jadi kepala negara contohnya di Nabi, jadi pemimpin agama itu ada di Nabi semua. Karena itu ideal. Maka kita tidak usah sok-sokan niru Nabi. Saya cinta Rasul, sunnah Rasul, menikah misalnya. Karena nikah itu sunnah, kalau sunnah dapat pahala. Itu sunnah itu belum tentu term fikih. Bisa jadi term hadis itu. Kalau term hadis maknanya sunnah itu ya hadis, bukan fikih berpahala kalau dilakukan, bukan. Karena sanan itu maknanya adalah jalan ya. Tatabi'um sananaman qablum. Itu hadis Nabi itu, sananaman qablakum itu. Jadi itu fase-fase pengetahuan. Bisakah dipahami secara terpisah? Iya, tapi itu lanjutan itu, bablasan, kontinuasi. Dan berbahaya kalau belajar tasawuf saja tanpa belajar akidah dan belajar syariat, itu sangat berbahaya. Yang betul ya ngaji, itu ulama itu kiai tahu itu. Ada orang datang, oh ini diajarin tasawuf ini. Dulu itu sangat disamarkan tasawuf itu. Karena konsumsi elit. Disamarkan dengan tembang-tembang lagu-lagu. Ya, seperti saya singgung waktu itu, sastro, gending, karipto, ya kan? Sastro itu kitab suci, gending itu kebudayaan, karipto disusun sedemikian rupa.
seolah-olah tembang nyanyian biasa, padahal maknanya itu sangat sofistik. Itu hebatnya para wali menyembunyikan itu, disamarkan itu loh. Rasa tuwuh seto, bisa dadi sarana mlengket beta sing ana. Ngamut pitutur luhur budaya Jawi dadya pangiringira. Agama landesane manembah mering pangerane, kabeh lampaing umat titis jangkep sinerat. Ada begitu yang lagu terusannya lirik-lirik itu loh. Ada redaksi seperti itu. Sastro gending karipto. Sastro itu kitab suci. Yang mempelajari kitab suci disebut sastri. Tempat di mana mereka belajar disebut pesastrian. Bahasa kita pesantren. Ya intinya ngaji. Saya kira itu, semoga menjawab. Masih ada? Kalau ada yang lain nggak apa-apa. Oh ya, silakan. Pakai mic deh. Ini juragan. Mari dewekas besaran gitu ya. Kan terus. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam. Niki kula badhe tanglet masalah niki Bos. Kan napa niku turuni ustaz jingen kan tiang lek badhe belajar masalah hakikat kali makrifat niki harus melewati syariat dulu gitu. Iya. Nah, tapi ten mriku napa kok wonten hadis niki sing umine awaluddin makrifatullah niki maksudnya dos pundi? Oh ya. Ngoten lho. Jadi ten mriku dos pundi pendapat saking jenengan. Iya. Menika Baik. Ya. Terima kasih pertanyaan yang baik ini. Makrifat ini kadang disebut irfan. Irfan ini pengetahuan yang sangat agung. Kalau kita ngaji bahasa, belajar bahasa, setiap kata dalam bahasa Arab kalau mendapat tambahan an maknanya sempurna, agung atau sakral. Qoro'ah membaca, Quran bacaan yang sempurna, yang sakral, yang agung. Syato maknanya jauh, syaiton sangat jauh dari Allah itu. Ghafaro mengampuni, ghufron ampunannya sempurna. Arafatau irfan pengetahuan yang sempurna karena Allah yang diketahui. Nah itu dia. Setiap kata kalau dapat tambahan an maknanya sempurna, agung, sakral. Sakral itu kudus bahasa Arabnya. Takdis sakralisasi ya. Tapi ini kalau belajar bahasa minimal tahulah kunci-kuncinya sedikit lah itu. Sudah. Ini doktrin dalam ahlu sunnah. Awwal wajibin alal insan ma'rifatul ilah. Yang paling pertama kali wajib adalah mengetahui. Jadi ma'rifat ini maknanya tahu. Nah sebenarnya ma'rifat, torekot apa itu fase saja. Bagi saya yang penting dua saja. Hanya syariat dan hakikat. Syariat itu bungkus, hakikat itu intinya, esensinya. Tadi itu loh. Dialah Allah yang menciptakan hidup dan mati, mati dan hidup, ya, maut wal hayata, liyabluwakum untuk menguji, bala maknanya menguji. Ayyukum ahsanu amala. Mana di antara kalian yang paling ahsan? Ini maknanya dua, fikih dan tasawuf itu. Syariat dan hakikat. Syariatnya apa? Yang aswab, benar menurut fikih. Kalau bagi tasawuf yang benar apa? Ikhlas, akhlas. Itu pendapat Imam Fudail bin Iyad itu. Jadi maknanya apa? Waladzi khalaqal mauta wal hayata di ayat kedua surat Al-Mulk ya. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Mana yang paling ahsan, yang paling baik amalnya. Baik secara syariat, betul syarat rukunnya dipenuhi. Fikih berarti itu. Baik menurut hakikat, menurut tasawuf yang ikhlas. Ngapain sholat tapi nggak ikhlas? Itu salah itu. Ya sholat saja nanti ikhlas sendiri. Nah, jadi tadi saya katakan di ahlu sunnah ikut dua imam. Ya,
ikut dua imam itu. Imam Junaid maupun imamain, Imam Junaid dan Imam Al-Ghazali. Itu tasawuf atau ihsan dalam Ahlus Sunnah. Dalam fikih kita mengikuti salah satu 4 mazhab itu. Kemudian dalam akidah kita ikut Imam Asy'ari dan Imam Maturidi. Imam Asy'ari teorinya tentang sifat, Imam Maturidi teorinya tentang kasab, tentang usaha. Allah punya sifat, Imam Asy'ari itu. Imam Maturidi kita wajib usaha. Jadi lil mar'i kasbun biktisabi ma kataballahu alaihi itu ya. Manusia wajib usaha tapi Allah yang tentukan nanti. Pokoknya usaha saja itu. Kalau Jabariyah kan enggak, ngapain usaha? Enggak, Allah semua yang ngurus itu. Tidak, kita ngambil jalan tengah. Nah, bagi Imam Junaid tadi berangkatnya dari akidah, tauhid, fikih, baru tasawuf. Bagi Imam Ghazali enggak itu, fikih dulu. Fikih, baru akidah itu, baru tauhid, baru tasawuf, tapi ujungnya sama. Nah, makanya arkanuddin, rukunnya agama 3. Nomor 1 syariat, nomor 2 akidah, nomor 3 akhlak atau tasawuf. Nah, kita ambil bahwa tasawuf ini adalah hakikat tadi itu. Kalau thariqah itu jalan pintas, wajib ada pembimbing. Kalau tidak ada guide sesat. Syariat itu maknanya jalan raya. Wah, banyak tabrakan, namanya jalan raya. Sirat itu jembatan yang sangat luas. Lalu seringkali diartikan lurus ya, karena luas dan jauh itu. Biasa di syariat ini banyak tabrakan. Ini syariat ini saya bikin meja. Ya, kayu besar dipotong-potong. Kadang kayu pendek-pendek disambung-sambung. Itulah syariat itu. Yang gampang ya ikut guide saja itu bertarekat itu. Tapi saya syariat belum sempurna ikut tarekat. Justru dengan itu nanti pelan-pelan jadi sempurna. Jadi beda lagi pendapat itu. Ya harus dulu syariatnya baik baru ikut. Makanya kadang kiai itu begini ngasih wiritan. Ini dibaca setelah sholat ya. Bukan fokus ke bacaan itu, fokus ke sholatnya supaya dia sholat subuh itu. Yang ekstrim ini dibaca sebelum sholat subuh. Dibaca isya, setelah itu tidur sampai siang dia. Nah itu. Salah aturan pakai nanti dia. Jadi tidak bertentangan kepada penanya tadi, pertanyaan yang baik. Harus syariat betul itu. Karena nanti bisa tergelincir nanti itu. Di hikam ini nomor 1 yang dihantam amal pertama kali itu. Min alamatil i'timan 'alal amal nuqsanur raja 'inda wujudizz zalal. Ciri orang yang mengandalkan amal, dia gampang putus asa. Saya sudah puasa hataman Quran ini 40 tahun jadi kiai, kok tetap miskin itu? Dikira kiai berkorelasi dengan kaya, padahal tidak. Kiai itu kerja, tidak ada yang nganggur. Makanya kiai itu gelarnya gelar pekerja. Al-Haddad, itu kan kiai itu kan, sayyid kan ya. Pandai besi. Nganggur enggak itu pandai besi itu? As-Saqaf, tukang bikin genteng itu. Al-Qofal, tukang gembok. Al-Baladuri, jualan jambu. Kemudian gurunya Imam Al-Ghazali, Al-Warraq, ini penjual kertas. Nggak ada yang pengangguran. Karena ayat Quran, wa qul ya'malu ala makanatikum. Ya, saya kiai pak, enggak pantas ya. Wiritan tok saja nanti uang datang sendiri. Kalau Sayyidina Umar ada, itu dilempar sandal itu. Itu emas dan perak enggak turun dari langit. Itu salah besar ya. Itu isapan jempol, pepesan kosong bahwa kalau kiai wiritan tok, nanti uang datang. Itu salah besar. Berdagang saja, Nabi ke pasar kok. Nabi ke pasar ya. Ya hidup serawung itu apa? Bersosialisasi, mukhalatoh. Bergaul dengan banyak orang, dengan banyak kalangan. Hanya versi Ustadz TV, Ustadz YouTube juga, oknum bahwa bukan yang seperti saya. Nabi Muhammad dianggap Ustadz saja. Padahal beliau teladan manusia paripurna di segala bidang. Di segala bidang beliau paripurna itu. Nah makanya kalau mau memahami ya satu paket tadi itu, tidak bisa dipahami terpisah-pisah. Kalau belajar kitab tertentu, pelajari juga sejarahnya. Kalau belajar bahasa, pelajari juga kebudayaannya. Belajar Quran, ya pelajari juga sebab-sebab mengapa ini turun dan sekian banyak tafsirnya. Nah itu baru nanti selamat itu. Baru nanti selamat. Yang paling pas tahu itu dokter itu. Dalam hal ini kiai. Ini
untuk orang ini sebaiknya belajar syariat dulu atau tauhid dulu. Itu kiai tahu itu. Biasanya ditanya-tanya, ya tanya ada. Rukun Islam berapa? 5, Pak. Nomor 1 adzan misalnya. Nah, itu berarti gagal di syariat itu. Ada belajar salat dulu ya. Dulu kiai itu istimewa karena semuanya disampaikan dengan lagu-lagu. Jadi kita berislam itu nggak kerasa, saking hebatnya kiai itu. Ada halal bihalal. Itu coba buka kamus. Saya punya banyak kamus. Lisanul Arab saya punya. Mu'jam kamus-kamus Quran juga punya. Bahkan di HP itu banyak itu. Hampir semua kamus itu saya punya itu. Tapi redaksi halal bihalal enggak ada. Kamusnya Quran saja ada 8 apa itu. Ya, saya punya itu. Dari Maqaislu wa Mufradat al-Fadlul Quran, kemudian Fihris Wujudul Kalimatul Kan, apa Basair Dawi Tamyiz, banyak ya kamus itu. Enggak ada halal bihalal, itu made in Indonesia itu. Itu caranya kiai supaya kita akur saja itu. Urusan dengan Allah kan gampang. Ini dia. Urusan akhirat itu gampang sekali karena urusan dengan Allah itu kan. Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama. Puasa selesai dosa. Man qoma Ramadan. Sapa wong kang jungkung. Jungkung itu tarawih atau witir atau tahajud kalau perlu dilengkapi itu. Selesai dosa. Kemudian berbuat jahat diikuti dengan kebaikan. Selesai dosa itu. Tapi dosa ke manusia itu repot kadang. 7 turunan ya, begitu kan kadang manusia itu. Nah, itu yang berat itu. Makanya kiai ini bikin halal bihalal. Jadi kita memaafkan itu tidak terasa. Itu hebatnya kiai. Bagaimana supaya orang menjaga Quran? Dibikinlah tahlilan. Itu jaga Quran itu. Karena teorinya begini. Kan ada ayat bagaimana itu? Dialah Allah yang menurunkan Quran. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidz. Kami menurunkan Quran dan kami menjaga. Ketika itu dalam kitab Tijaanud Darori ada 124 Quran, kitab suci yang diturunkan Allah itu ya. Tidak dijamin oleh Allah, yang dijamin dijaga hanya Quran. Itu kan kalimat itu bernada khobariyah, ikhbari. Tapi pada saat yang sama ayat itu tidak hanya khobari informatif tapi juga qonuni, regulatif. Ada undang-undang. Kalau mau hidup kita dijaga oleh Allah, jagalah sesuatu yang dijaga oleh Allah. Apa itu? Ya jaga Quran. Saya bisanya kulhu tok, Pak. Ya sudah itu. Jadi wali baca kulhu saja. Tengok saja potongan video singkat saya. Kulhu, jalur wali versi kulhu. Ada itu. Ada dalam kitab Kasyfus Sutur amma uskila min ahkamil kubur. Itu Said Muhammad Mamtu itu. Kalau pakai termnya Ibnu Arabi itu ada wali bimanzilati kafa. Ada orang amalnya sedikit itu di Futuhat Makkiyah itu. Amalnya kafa. Sangat simpel tapi wali. Baca kulhu saja. Itu sahabat Nabi namanya Muawiyah bin Muawiyah Al-Laitsi. Muawiyah junior. Kan ada Muawiyah senior kan ya. Saya kayak Abdullah bin Ubay bin Salul. Ini Ubay junior, Ubay senior. Ubay juniornya nanti ikut Nabi. Ubay seniornya munafik itu. Ada orang tiba-tiba ketika mati itu orang sahabat Nabi itu. Nggak terkenal itu. Yang ngajinya di warung-warung kopi lah seperti kita. Nggak terkenal pokoknya orang itu. Ketika meninggal, Nabi mensolati langsung dan turun ke liang lahat. Kok istimewa sekali. Kata Abdullah bin Mas'ud, seandainya saya yang mati itu. Yang Nabi sendiri dengan tangannya yang mulia menurunkan itu jenazah itu. Nabi mensolati begini, 2 baris depan kosong ya. Karena baris pertama 70.000 malaikat, baris kedua 7.000 malaikat. Orang bertanya, kok istimewa orang ini kenapa? Jawaban Nabi sederhana, orang ini zahiban wa ja'ian wa qa'idan wa qa'iman yaqra'u surat al-ikhlas. Orang ini fanatik kulhu. Duduk berdiri berdagang kemana-mana dia baca kulhu tok itu. Apalagi tidak hanya kulhu, An-Nas Al-Falak, ayat kursi, akhir surat Baqarah namanya tahlilan. Apa ndak auto wali itu? Jadi akhirat itu gampang sekali. Nah dulu para kiai itu berislam dengan sangat sederhana. Tadi yang saya baca Muhammad Rasulullah itu loh. Muhammad itu setelah itu walladzina ma'ahu, sahabat. Kemudian asyidda 'alal kufar, para raja. Ruhama ubainahum, para sufi. Taruhum ruk'an sujadan, para ulama. Yabtaguna fadlan simam fi wujuhihim min athari sujud. Ada saja yang hanya peduli ke sujud tok itu. Yang penting jidatnya hitam itu. Soal tetangga urusan enggak peduli dia. Wis ndasmu digraji apa neraka karepmu, yang penting saya surga. Itu bukan begitu hidup kita itu.
Kalau ke surga jangan sendirian. Nabi Adam saja takut ya kan. Apa ini kok? Lalu diciptakanlah perempuan gitu. Keren sekali itu. Saya kira itu. Sudah ya? Mungkin sudah. Nah, kalau sudah saya kasih bonus lagu tadi itu. Jadi atau mungkin pernah saya sampaikan dulu ya. Mungkin sudah atau belum ya. Jadi begini, caranya para wali itu kita kan suruh jaga Quran tadi kan. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kami menurunkan Quran dan kami yang menjaga. Ini teori. Jadi tidak hanya ikhbari informatif tapi juga qonuni regulatif. Maknanya undang-undang. Tidak hanya berita ini. Artinya apa? Kalau mau hidup kita dijaga oleh Allah, jaga Quran. Para kiai itu bikin standar sangat ringan. Jaga Quran ini tidak harus 30 juz. Kalau santri bisa itu. Kalau santri yang sudah seperti kita agak sulit. Caranya bagaimana? Baca Yasin saja tiap malam Jumat. Kegiatannya, lembaganya namanya Yasinan. Itu institusionalisasi Quran. Pelembagaan Quran. Dilembagakan kecil-kecil. Yasinan, tahlilan, manakib, dhiba, barzan, jisim, tuduron. Itu pelembagaan Quran itu. Hanya caranya sangat ringan. Nah sekarang ini versi orang-orang yang tidak bertanggung jawab, hafalkan Quran. Kalau enggak di poligami atau apalah itu ya. Karena ada kan sekolah yang lulus SD langsung hafal itu. Apa hebatnya? Kaset juga bisa itu, ya kan? HP juga bisa kok, lengkap dengan bokep segala kan ada biasanya. Itu harapan kalian. Tapi ada bokep yang halal ya, yang syar'i dengan istilah. Nah dulu kiai itu sangat ringan. Karena Islam yang datang ke Indonesia, Islam yang ruhama ubainahum. Tadi kan Muhammad Rasulullah, era Nabi Muhammad. Ini paling sempurna ini. Lalu, wallazina ma'ahu, era sahabat. Setelah itu era para raja. Asyidda wa'alal kufar. Ini para raja yang saya maksud. Umawi, Abbasi, Saljuk, Fatimiyah, Ayyubiyah, Turki Utsmani. Nanti itu ya. Itu pertumpahan darah tok. Asyidda wa'alal kufar. Pokoknya beda ini, tidak mau diperluas ini, tidak mau dijajah, kufar, perangi itu ya. Tapi ada kan Ustadz yang tidak tahu bedanya kafir kufar ya, tapi jangan diikuti itu. Kemudian setelah itu era para sufi, ruhama ubainahum. Jadi berkasih sayang. Ini yang ini fase-fase itu yang kita jarang sekali kita tahu itu. Makanya kita punya filsafat itu sabdo pandito ratu. Pernah dengar ya? Sabdo itu regulasi, undang-undang, policy. Pandito itu masjid, ulama. Ratu itu pendopo. Itu para wali mendesain kota seperti itu. Masjid, alun-alun, pendopo. Alun-alun itu bahasa Arab. Alwan, al-laun, warna-warni. Berarti masyarakat itu. Sabdo, kearifan, undang-undang, peraturan yang mengatur alun-alun ini, mengatur masyarakat di backup oleh pandito, ulama dan ratu umaro. Makanya kalau mereka berdakwah itu tidak hanya pakai sastro kitab suci tapi pakai gending. Lagu setelah Lir-Ilir itu loh, itu ada 14 versi itu. Dari Sunan Ampel sampai ke Sultan Agung nanti, Hanyokrokusumo. Itu Raja Mataram ketiga, bapaknya itu namanya bapaknya Hanyokrokusumo siapa? Hanyokrowati, Panembahan Hanyokrowati, bapaknya itu Panembahan Senopati atau Danang Sutawijaya. Tapi intrik-intriknya juga banyak, saya tidak bicarakan itulah. Itu serem sekali intrik-intrik. Ya pokoknya itu. Ada 14 versi temuan saya. Lagu Lir-Ilir itu kan populer. Itu maknanya hebat sekali itu. Nah, fase beberapa 14 tidak banyak yang saya hafal ya. Ada 3 atau 4. Nanti minggu yang akan datang atau pertemuan yang akan datang saya ingatkan, nanti saya bacakan yang lain. Nah setelah Lir-Ilir itu ada redaksi begini. Kalau mau merekat perbedaan kita harus punya nurani yang jernih. Ruso tuwuh seto bisa dadi sarana mblengket beda sing ana sastra gending karipta. Itu dia. Ngamut pitutur luhur lan budaya misuwur, pitutur luhur budaya Jawi dadya pangiringira, mugi dadya pangiringira agama landhesane
manembah mring pangerane kabeh lampaing umat titis jangkep sinerat titis jangkep sinerat. Rasa tubuh kita harus punya cita rasa yang putih. Seto ya tuh seto. Melengket bedo sing ono. Untuk merekat semua perbedaan putih dulu. Kalau ini putih kita kasih warna apa saja bisa. Tembok inilah misalnya. Bisa dadi sarono, bisa menjadi sarana untuk merekat bedo sing ono, perbedaan yang ada. Kemudian bisa melengket bedo sing ono ya. Oleh karena itulah sastro gending. Nah, sastro kitab suci, gending itu kebudayaan, alat musik. Karipto. Ngamut pitutur luhur, ia berisi ajaran-ajaran yang luhur. Islam lah, ya, akhlak gitu. Lan budaya misuwur dan budaya yang sudah populer. Pitutur atau ajaran-ajaran yang luhur itu budaya Jawa. Kalau saya sebut Jawa berarti Nusantara ya. Bukan Jawa tok itu. Jawa saya, bukan, itu Nusantara itu. Itu yang Syekh Khotib Minangkabau Al-Jawi, itu maknanya Nusantara. Kata orang Malaysia, orang Melayu ya Brunei, tulisan Jawa Arab Pegon itu bahasa Jawi katanya itu. Maknanya ya bahasa itu. Bahasa Indonesia tapi ditulis pakai huruf Arab itu. Dadio pangiring iro, semoga menjadi lifestyle gaya hidupmu. Agama landesane, pilarnya, pijakannya, pondasinya agama, menyembah ketuhannya ya, lali yang budun tadi itu. Kabeh lampaing umat, perjalanan hidup umat manusia titis, akurat, jangkep, komprehensif, lengkap, sinerat, itu sudah tertulis di Loh Mahfud itu. Ini ajaran sangat tinggi sebenarnya, tapi disampaikan dengan lagu gundul-gundul pacul ya. Kalau kamu pemimpin, gundul dulu kepalamu, jangan ada niat memperkaya diri. Kalau kamu gembelengan ugal-ugalan, wakul yang gelimpang. Wakul itu kan wadah itu kan ya, APBN itu loh. Gelimpang nanti itu, nanti segane APBN rakyat dadi sak latar, ya ambiar kemana-mana. Lalu ada korupsi apa, korupsi anu, saya tidak mau sebut lah. Nah dulu ajaran wali itu begitu, nggak langsung qola ta'ala, lalu takbir enggak itu. Seolah-olah Islam ini mendarah daging, menjadi budaya, menjadi tradisi tanpa kita sadari. Sampai bahasa Arab ini ada ribuan kata. Kata peneliti Ahyat Maulana Ahmad itu ada 2000 kata lebih bahasa Arab jadi bahasa Indonesia. Dewan, wakil, rakyat, makmur, adil, hukum itu bahasa Arab semua. Tanpa kita tahu. Tanpa kita sadari itu loh, itu bahasa Arab semua itu. Itu saking hebatnya wali mendesain itu. Nah ini seharusnya kita belajar ke mereka ya. Yang rendah hati itu ya, yang enggak langsung teori. Tapi dengan cara yang sastro dan gending itu. Itu perpaduan itu. Baik, semoga kita mendapatkan barokahnya Tuan Guru Alexandria ini dan semua pensarahnya, Imam Asyarqawi, Imam Ar-Rundi, Imam Az-Zarru, Kiai Soleh Darat yang nulis saran ini. Saya Said Muhammad Ramadan Al-Buti dan semuanya. Semoga urusan kita, persoalan semua meleleh, mencair ya. Kita tahun baru dengan harapan baru. Semua kebutuhan, hajat, harapan dimudahkan oleh Allah ya. Dan kepada semua guru kita, orang tua kita, baik yang lebih-lebih yang sudah meninggal, semoga diangkat derajatnya oleh Allah itu. Asallahu yataqabbal hasanatihim wa yatajawaz an sayyi'atihim wa aq'adahum fi maq'adi sidqin wa malikil muqtadir fi jannatin na'im. Al-Fatihah. Kurang lebihnya mohon maaf. Wa yafiqna ila sabilillah bi al-muslimin. Allahumma fiqillah wa kamitorik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.